Testimonies for the Church, volume 1, bab 66, Kuasa Setan, halaman 341 sampai 347. Manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah tawanan sah setan. Misi Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa musuh besarnya. Manusia secara alami cenderung mengikuti saran setan, dan ia tidak dapat berhasil melawan musuh yang begitu mengerikan, kecuali Kristus, Sang Penakluk yang perkasa, berdiam di dalam dirinya, membimbing keinginannya, dan memberinya kekuatan. Hanya Tuhan yang mampu membatasi kekuatan setan. Dia berjalan ke sana kemari di bumi dan berjalan mondar-mandir di dalamnya. Dia tidak lepas dari pengawasannya sedikit pun karena takut kehilangan kesempatan untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Penting bagi umat Tuhan untuk memahami hal ini agar mereka dapat lolos dari jeratnya. Setan sedang mempersiapkan penipuannya agar dalam kampanyenya yang terakhir melawan umat Allah, mereka mungkin tidak mengerti bahwa itu adalah dia. 2 Korintus 11 ayat 14 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sementara beberapa jiwa yang tertipu menyatakan bahwa dia tidak ada, dia menawan mereka dan berupaya keras melalui mereka. Setan mengetahui lebih baik daripada umat Allah mengenai kuasa yang dapat mereka miliki atas dirinya ketika kekuatan mereka ada di dalam Kristus. Ketika mereka dengan rendah hati memohon bantuan kepada Sang Penakluk yang perkasa, orang yang paling lemah percaya pada kebenaran dan dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir setan dan seluruh pasukannya. Dia terlalu licik untuk mengungkapkan godaannya secara terbuka dan berani, karena pada saat itulah energi mengantuk dari orang Kristen akan bangkit dan dia akan bergantung pada penyelamat yang kuat dan perkasa. Namun, dia datang tanpa disadari dan bekerja secara terselubung melalui anak-anak durhaka yang mengaku saleh. Setan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengganggu, menggoda, dan menyesatkan umat Tuhan. Barang siapa yang berani menghadapi, menggoda, dan mengejek Tuhan kita dan yang memiliki kuasa untuk menggendongnya dan membawanya ke puncak bait suci dan naik ke gunung yang sangat tinggi, akan menggunakan kuasanya dengan tingkat yang luar biasa terhadap generasi sekarang yang jauh lebih rendah kebijaksanaannya dibandingkan Tuhan mereka, dan yang hampir seluruhnya tidak mengetahui kehalusan dan kekuatan setan. Dengan cara yang menakjubkan, ia akan mempengaruhi tubuh orang-orang yang secara alami cenderung melakukan perintahnya. Setan bersuka cita karena dianggap sebagai fiksi, ketika dia dianggap enteng dan diwakili oleh ilustrasi kekanak-kanakan atau sebagai binatang. Itu sangat cocok untuknya. Dia dianggap begitu inferior sehingga pikiran manusia sama sekali tidak siap menghadapi rencana-rencananya yang bijaksana, dan dia hampir selalu berhasil dengan baik. Jika kekuatan dan kehalusannya dipahami, banyak orang akan siap untuk berhasil melawannya. Semua orang harus memahami bahwa setan dulunya adalah malaikat yang ditinggikan. Pemberontakannya menutup dia dari surga, namun tidak menghancurkan kekuatannya dan menjadikannya binatang buas. Sejak kejatuhannya, dia telah mengerahkan kekuatannya yang besar untuk melawan pemerintahan surga. Dia telah tumbuh lebih cantik dan telah belajar cara yang paling berhasil dalam menghadapi anak-anak manusia dengan godaannya. Setan telah menciptakan dongeng-dongeng yang dapat digunakan untuk menipu. Dia mulai
perang di surga melawan dasar pemerintahan Allah, dan sejak kejatuhannya dia terus melakukan pemberontakan melawan hukum Allah dan telah menyebabkan banyak orang yang mengaku Kristen menginjak-injak perintah keempat yang membuat mereka memandang Allah yang hidup. Dia telah menghapus hari Sabat yang asli dalam 10 hukum dan menggantikannya dengan salah satu hari kerja dalam seminggu. Kebohongan besar yang dia sampaikan kepada Hawa di Eden, "Sekali-kali kamu tidak akan mati," adalah khotbah pertama yang pernah dihotbahkan tentang jiwa yang tidak berkematian. Khotbah itu dimahkotai dengan kesuksesan dan hasil yang buruk pun menyusul. Dia telah membawa pikiran untuk menerima khotbah itu sebagai kebenaran, dan para pendeta mengkhotbahkannya, menyanyikannya, dan mendoakannya. Tidak ada setan secara harafiah dan masa percobaan setelah kedatangan Kristus yang dengan cepat menjadi dongeng populer. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa nasib setiap orang selamanya ditentukan pada kedatangan Tuhan. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Setan telah memanfaatkan dongeng-dongeng populer ini untuk menyembunyikan dirinya. Dia mendatangi manusia yang miskin dan tertipu melalui spiritualisme modern yang tidak memberi batasan pada mereka yang berpikiran kedanggingan, dan jika dilakukan akan memisahkan keluarga, menciptakan kecemburuan dan kebencian, dan memberikan kebebasan pada kecenderungan yang paling merendahkan martabat. Dunia hanya tahu sedikit tentang pengaruh spiritualisme yang merusak. Tirainya telah dibuka dan sebagian besar pekerjaan buruknya terungkap kepadaku. Kepada saya diperlihatkan beberapa orang yang mempunyai pengalaman dalam spiritualisme dan sejak itu meninggalkannya, yang bergiri ketika memikirkan betapa dekatnya mereka dengan kehancuran total. Mereka telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, dan setan memaksa mereka melakukan apa yang mereka benci. Namun mereka pun hanya mempunyai sedikit gambaran tentang spiritualisme. Para pendeta yang terinspirasi oleh setan dapat dengan fasih mendandani monster mengerikan ini, menyembunyikan cacatnya, dan membuatnya tampak cantik di mata banyak orang. Namun hal ini datang langsung dari keagungan setannya, sehingga ia mengklaim hak untuk mengendalikan semua orang yang berhubungan dengan hal itu, karena mereka telah berkelana di tempat terlarang dan telah kehilangan perlindungan dari pencipta mereka. Beberapa jiwa malang yang terpesona oleh kata-kata fasih dari para guru spiritualisme dan menyerah pada pengaruhnya, kemudian menemukan sifat mematikannya dan akan meninggalkan dan lari darinya, namun tidak bisa. Setan menguasai mereka dengan kuasanya dan tidak bersedia membiarkan mereka bebas. Dia tahu bahwa mereka pasti miliknya, sementara dia menempatkan mereka di bawah kendali khusus. Tetapi jika mereka sekali saja terbebas dari kekuasaannya, dia tidak akan pernah bisa membuat mereka lagi percaya pada spiritualisme dan menempatkan diri mereka secara langsung di bawah kendalinya. Satu-satunya cara bagi jiwa-jiwa malang untuk mengalahkan setan adalah dengan membedakan antara kebenaran Alkitab yang murni dan dongeng. Ketika mereka mengakui klaim kebenaran, mereka menempatkan diri mereka di tempat yang dapat mereka bantu. Mereka harus memohon kepada mereka yang mempunyai pengalaman religius dan yang beriman pada janji-janji Tuhan untuk memohon kepada penyelamat yang perkasa demi kepentingan mereka. Ini akan menjadi konflik yang sengit. Setan akan memperkuat malaikat-malaikatnya yang telah mengendalikan orang-orang ini, tetapi orang-orang kudus Allah dengan kerendahan
hati yang mendalam, berpuasa dan berdoa, maka doa mereka akan dikabulkan. Yesus akan menugaskan malaikat-malaikat suci untuk melawan setan, dan dia akan diusir oleh kuasanya, dan kuasanya dipatahkan dari orang-orang yang menderita. Markus 9 ayat 29 berkata, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pelayanan kerakyatan yang tidak dapat berhasil melawan spiritualisme. Mereka tidak punya apa-apa untuk melindungi kawanan mereka dari pengaruh buruknya. Sebagian besar akibat menyedihkan dari spiritualisme akan menimpa para pendeta pada zaman ini, karena mereka telah menginjak-injak kebenaran, dan sebagai gantinya mereka lebih memilih dongeng. Khotbah yang setan sampaikan kepada Hawa mengenai jiwa yang tidak berkematian, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mereka ulangi lagi dari mimbar, dan orang-orang menerimanya sebagai kebenaran Alkitab yang murni. Ini adalah landasan spiritualisme. Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa jiwa manusia tidak berkematian. Keabadian adalah sifat Tuhan saja. 1 Timotius 6 ayat 16 berkata, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Firman Tuhan, jika dipahami dan diterapkan dengan benar, merupakan perlindungan terhadap spiritualisme. Neraka yang membara selamanya, yang diberitakan dari mimbar dan yang disampaikan di hadapan orang-orang, merupakan ketidakadilan terhadap karakter kemurahan Tuhan. Hal ini menampilkan dia sebagai tiran yang paling kejam di alam semesta. Dogma yang tersebar luas ini telah mengarahkan ribuan orang ke universalisme, ketidaksetiaan, dan ateisme. Firman Tuhan jelas, ini adalah rantai kebenaran yang lurus dan akan menjadi jangkar bagi mereka yang bersedia menerimanya, bahkan jika mereka harus mengorbankan dongeng yang mereka hargai. Ini akan menyelamatkan mereka dari hayalan mengerikan di masa-masa sulit ini. Setan telah memimpin pikiran para pendeta dari berbagai gereja untuk berpegang teguh pada kesalahan populer mereka, sebagaimana ia memimpin orang-orang Yahudi di dalam kebutaan mereka untuk berpegang teguh pada pengorbanan mereka dan menyalibkan Kristus. Penolakan terhadap terang dan kebenaran membuat manusia menjadi tawanan, sasaran penipuan setan. Semakin besar terang yang mereka tolak, semakin besar pula kuasa penipuan dan kegelapan yang akan menimpa mereka. Kepada saya ditunjukkan bahwa umat Allah yang sejati adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan menuntut dari mereka kemajuan terus-menerus dalam pengetahuan tentang kebenaran dan di jalan kekudusan. Pada saat itulah mereka akan memahami kedatangan setan, dan dengan kekuatan Yesus akan melawannya. Setan akan memanggil pasukan malaikatnya untuk melawan serbuan satu jiwa saja, dan jika mungkin merebutnya dari tangan Kristus. Aku melihat malaikat-malaikat jahat berebut jiwa, dan malaikat-malaikat Tuhan melawan mereka. Konflik yang terjadi sangat parah. Malaikat-malaikat jahat merusak atmosfer dengan pengaruh beracun mereka dan mengerumuni jiwa-jiwa ini untuk membius kepekaan mereka. Malaikat-malaikat suci dengan cemas mengawasi dan menunggu untuk mengusir pasukan setan. Namun bukanlah tugas malaikat yang baik untuk mengendalikan pikiran manusia yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika mereka menyerah kepada musuh dan tidak melakukan upaya untuk melawannya, maka malaikat-malaikat Allah hanya dapat melakukan apa saja selain menahan pasukan setan, agar mereka tidak menghancurkannya, hingga terang lebih lanjut diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya, untuk menggerakkan mereka agar bangkit dan memandang ke surga untuk meminta bantuan. Yesus tidak akan menugaskan malaikat suci untuk melepaskan mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri.
Jika setan melihat bahwa ia berada dalam bahaya kehilangan satu jiwa, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jiwa tersebut. Dan ketika seseorang tersadar akan bahayanya dan dengan kesusahan dan semangat berharap pada Yesus untuk meminta kekuatan, setan takut bahwa dia akan kehilangan tawanannya, dan dia memanggil malaikat-malaikatnya untuk melindungi jiwa yang malang itu dan membentuk tembok kegelapan di sekelilingnya sehingga cahaya surga tidak dapat menjangkaunya. Namun, jika orang yang berada dalam bahaya tetap bertahan dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada manfaat darah Kristus, Juru Selamat kita mendengarkan doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan berupa malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk menyelamatkan dia. Setan tidak tahan jika saingannya yang kuat itu dibujuk, karena ia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan keagungannya. Mendengar doa yang sungguh-sungguh, seluruh pasukan setan gemetar. Dia terus memanggil legiun malaikat jahat untuk mencapai tujuannya. Dan ketika para malaikat yang maha kuasa yang mengenakan perlengkapan senjata surga datang membantu jiwa yang lemah dan dikejar, setan dan pasukannya mundur, mengetahui bahwa pertempuran mereka telah kalah. Orang-orang yang bersedia menjadi sasaran setan adalah setia, aktif, dan bersatu dalam satu tujuan. Dan meskipun mereka saling membenci dan berperang, namun mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk memajukan kepentingan bersama. Namun panglima besar di langit dan bumi telah membatasi kuasa setan. Pengalamanku sungguh luar biasa. Dan selama bertahun-tahun aku mengalami cobaan pikiran yang aneh. Kondisi umat Tuhan dan hubunganku dengan pekerjaan Tuhan seringkali membawa beban kesedihan dan keputusasaan yang tidak bisa kuungkapkan. Selama bertahun-tahun saya memandang kuburan sebagai tempat peristirahatan yang manis. Dalam penglihatan terakhirku, aku bertanya kepada malaikat pendampingku, mengapa aku dibiarkan menderita kebingungan pikiran dan begitu sering dilemparkan ke medan pertempuran setan? Saya memohon agar jika saya harus begitu dekat dengan tujuan kebenaran, saya mungkin akan terbebas dari cobaan berat ini. Ada kekuatan pada para malaikat Tuhan, dan saya memohon agar saya dilindungi. Kemudian, kehidupan masa lalu kami dihadirkan di hadapanku, dan kepadaku diperlihatkan bahwa setan telah berupaya dengan berbagai cara untuk menghancurkan kegunaan kami. Berkali-kali dia telah merencanakan untuk mengeluarkan kita dari pekerjaan Tuhan. Dia datang dengan cara yang berbeda-beda dan melalui lembaga-lembaga yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Tapi melalui pelayanan para malaikat suci, dia telah dikalahkan. Saya melihat bahwa dalam perjalanan kami dari satu tempat ke tempat lain, dia sering menempatkan malaikat jahatnya di jalan kami untuk menyebabkan kecelakaan yang akan menghancurkan hidup kami. Tetapi malaikat suci diutus ke bumi untuk menyelamatkan. Beberapa kecelakaan telah menempatkan suami saya dan saya sendiri dalam bahaya besar, dan pemeliharaan kami sungguh luar biasa. Saya melihat bahwa kami telah menjadi sasaran khusus serangan setan karena ketertarikan dan hubungan kami dengan pekerjaan Tuhan. Ketika aku melihat betapa besar kepedulian Tuhan setiap saat terhadap mereka yang mengasihi dan takut akan Dia, aku terinspirasi oleh keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan dan merasa ditegur karena kurangnya imanku.